Piye kabare lur? Siang-siang panas gini, kita harus tetap semangat yo. Pohon kelapa yang mana ini? Yang sebelah gua. Koyo aku iki, kebetulan lagi bareng teman-teman di kampung Giritirto, Kecamatan Purwosari, Gunung Kidul. Saiki kita sedang menuju kebun milik Mas Inu. Kami diminta tolong untuk menemukan pohon kelapa yang sudah tua, alias sudah tidak produktif lagi. Bonusnya, yo kita bakal dapat pondohnya atau batang muda kelapa. Kalau diolah, rasanya enak pol. Rencanane, pondoh mau diolah jadi makanan Korea kesukaan Mbak Onet. Namanya tteokbokki. Piye kuwi rasane yo? Jadi penasaran aku. Ini. Jadi ada umbutnya, ada pondoi. Yes, tak anu. Iki pohon kelapa yang harus dirubuhkan. Untungnya nggak terlalu tinggi yo. Jadi masih bisa aku panjat dan bersihkan dulu bagian atasnya sebelum dirubuhkan. Biasanya tinggi pohon kelapa sekitar 20 sampai 30 meter. Bisa berbuah selama 6 sampai 8 tahun saja. Setelahnya sudah nggak menghasilkan buah yang bagus lagi. Kalau umur pohonnya sih ojo ditanya, iso sampai 100 tahun yo. Kang, ojo kene Kang. Tak mesti kene. Setelah diikat tali dan dibersihkan, langsung potong bagian bawah batangnya. Motong bagian bawah gini jangan dianggap gampang yo. Apalagi iki masih pakai acara tradisional, alias tanpa bantuan mesin senso. Butuh tenaga sekitar 2 sampai 3 orang agar bagian bawah pohon bisa dipotong. Ganti, Lek. Ayo, dorong sedikit biar rubuh. Nah, kalau sudah rubuh begini, saatnya mengambil bagian pondoh kelapa. Yo, aku punya sedikit tips tentang pondoh atau batang muda kelapa. Teman-teman, ini nih yang namanya pondoh kelapa atau umbut kelapa. Jadi dia batang mudanya kelapa. Dia kaya akan mineral dan zat besi. Jadi bagus banget nih buat pertumbuhan. Apalagi karbohidratnya juga tinggi. Selain mengenyangkan, rasanya juga enak, manis dan gurih. Yul, ini wis resik digo mulai dimasak. Wah, ya. Yuk. Ya, wadah. Ya. Ya. Mantul. Ya. Ya. Hati-hati ya, Dul. Sebelum dimasak, umbut kelapa harus dibersihkan dan dipotong-potong. Sekilas, bentuknya mirip rebung bambu yo. Cuma yang ini rasanya lebih jos. Ada bagian manisnya dan ada juga yang cenderung gurih. Ukuran potongannya agak besar wae ki, soalnya mau dijadikan campuran tteokbokki. Jangan lupa direndam atau dibersihkan dengan air bersih selama setengah jam. Mbak Ani dan Mbak Onet sudah siap meracik bumbu dan bahan tteokbokki. Kok iya, tteokbokki yang mau dibuat kali ini spesial loh. Soalnya ada cita rasa Gunung Kidulnya. Masakan kekinian dari negeri gingseng ini mengandalkan rasa yang kuat dari bumbu gochujang. Bahannya antara lain bubuk cabai, gula garam, bawang putih, minyak wijen, dan saus tiram. Wis, ojo penasaran, langsung catat wae kalau mau tahu cara buatnya. Sebagian bawang putih diulek sampai halus. Waiki, aku paling seneng tiap makanan yang mengandung banyak bawang putih. Soalnya selain rasanya pasti enak, khasiatnya juga banyak. Antara lain bagus untuk kesehatan jantung
dan mengendalikan tekanan darah agar tetap stabil. Bahan lain yang harus disiapkan wortel, daun bawang, dan bakso sapi. Potong wortel sesuai selera yo. Kalau daun bawangnya sih nggak usah banyak-banyak, secukupnya aja. Setelah siap semua, tinggal diracik wae bumbu gochujangnya. Campurkan sedikit air dengan bumbu cabai, gula dan garam. Kemudian aduk rata. Kalau sudah, masukkan minyak wijen. Terakhir, tambahkan saus tiramnya. Nah, sekarang tinggal adonan kue berasnya yang jadi ciri khas utama masakan tteokbokki. Campurkan tepung beras dan tepung tapioka. Ukurannya untuk sekilo tepung beras memakai setengah kilogram tepung tapioka. Aduk rata, kemudian tambahkan air panas mendidih. Terus diaduk-aduk sampai kalis yo. Airnya mesti mendidih supaya adonannya nggak gagal. Kalau mau warnanya lebih menarik, bisa ditambahkan pewarna makanan. Mbak, tak rebus dulu ya. Oh iya. Sabar lur, jangan langsung direbus, bentuk dulu adonannya. Biasanya sih dibuat kecil memanjang seperti ini yo. Bisa pakai alat bantu atau manual seperti cara Mbak Onet gini. Tinggal dimasukkan ke dalam air mendidih saja iki. Lama merebusnya sekitar 20 menit. Jangan kelamaan merebus, nanti hasilnya malah terlalu keras. Jadi kurang nikmat toh makannya. Setelah matang, tinggal diangkat, langsung masukkan ke air dingin. Gunanya untuk menjaga adonan kue beras tidak lengket satu sama lain. Setelah dingin, langsung dipotong seukuran jari kelingking. Mbak, pondoknya udah terpotong-potong, Mbak. Oh ya udah, makasih. Sekalian dimasak ya. Oh iya, Mbak. Sebenarnya, pondoh atau umbut kelapa sudah bisa langsung dimasak. Tapi biar lebih higienis, direbus dulu. Tidak perlu lama-lama, cukup direbus 10 sampai 15 menit dalam air mendidih. Kalau kelamaan, pondoh bisa remuk dan terlalu empuk. Wis, cukup iki. Bisa langsung diangkat. Tiriskan sebentar yo. Don, dibumbunya berarti. Oh iya, Pak. Makasih. Sekarang langsung masak tteokbokkinya. Masukkan air ke dalam panci sampai setengah penuh. Kemudian bumbu gochujangnya. Aduk sampai mendidih. Selanjutnya tambahkan pondohnya. Disusul dengan bahan-bahan lainnya seperti kue beras, wortel, dan bakso sapi. Tunggu matang dengan posisi wajan tertutup yo. Sambil sesekali diaduk supaya nggak lengket bagian dasarnya. Terakhir, masukkan daun bawang. Wah, aromanya mantul tenan yo. Bikin tambah lapar iki. Ini dia tampilan masakan Korea tteokbokki pondoh dengan cita rasa Gunung Kidul. Warnanya menarik, aromanya gurih dan menggugah selera. Apalagi buat kalian yang suka makanan pedas seperti aku dan Mbak Onet. Dijamin bikin nagih. Yuk, mari makan. Mari. Di negara asalnya, tteokbokki pertama kali ditemukan ratusan tahun lalu di masa dinasti Joseon. Karena budaya Korea makin populer ke seluruh dunia, membuat beberapa kuliner Korea juga ikut terkenal. Salah satunya, tteokbokki ini. Tteokbokki pondoh ini rasanya tidak kalah dengan yang di restoran loh. Enak tenan. Pondoh dibikin tteokbokki gini rasanya beda banget.